Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitria Dindia Agza. Di sini saya akan mereview hasil bacaan yang berjudul Melibatkan Masyarakat di Pemetaan Sosial. Dalam bahan bacaan ini terdapat beberapa penjelasan seputar pemetaan sosial. Tekponon Jikuago membuat panduan pemetaan jaringan sosial. Adanya panduan pemetaan jaringan sosial ini diawali dengan Tekponon yang menggunakan analisis jaringan untuk meningkatkan informasi dan akses ke keluarga berencana. Tekponon Jikuago berusaha untuk menanggapi rendahnya tingkat penggunaan keluarga berencana dan mengatasi konsep kebutuhan yang belum terpenuhi antara perempuan yang ingin membatasi tingkat kelahiran dengan cara mengidentifikasi jaringan yang paling berpengaruh dan terhubung dalam suatu komunitas serta untuk menilai pengaruh jejaring laki-laki dan perempuan terhadap keyakinan, sikap, keinginan, niat, dan perilaku yang berkaitan dengan keluarga berencana. Tekponon Jikuago menamainya dengan panduan pemetaan jaringan sosial. Terdapat 4 bagian inti dari latihan dalam alat ini yang melibatkan variasi inovatif pemetaan masyarakat, berfokus pada pembelajaran tentang dinamika sosial dan organisasi masyarakat. Bagian pertama yaitu terdapat langkah-langkah memperoleh izin dari pemerintah desa dan administrasi setempat untuk memulai diskusi dengan kelompok-kelompok tersebut. Bagian kedua yaitu tentang identifikasi, deskripsi, dan analisa kelompok desa. Diawali dengan memperkenalkan. Selanjutnya, meminta para peserta untuk membuat daftar kelompok aktif, misalnya asosiasi desa. Bagian ketiga yaitu menjelaskan bagaimana memahami dinamika sosial masyarakat dan orang-orang yang tidak mempengaruhi sosial melalui pemetaan. Tujuannya untuk mengeksplorasikan komunitas mengatur dirinya sendiri secara sosial dengan bantuan peta komunitas. Bagian keempat yaitu memilih kelompok dan orang yang mempengaruhi dengan siapa ia terlibat dalam aktivitas. Setelah diskusi dengan anggota masyarakat selesai, tim proyek perlu bertemu untuk mengidentifikasi kelompok dan orang mana yang akan mereka dekati nanti untuk memulai kegiatan Tekponon Jikuago. Tujuannya untuk merencanakan pertemuan dengan kelompok potensial dan orang yang berpengaruh dengan siapa Tekponon Jikuago akan bekerja. Poin selanjutnya yaitu memilih kelompok dan orang yang mempengaruhi dengan siapa yang terlibat dalam aktivitas. Di sini terdapat 5 bagian yaitu bagian pertama, cara memilih kelompok dengan siapa proyek yang akan dilibatkan. Bagian kedua yaitu cara memenuhi pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk melihat keterlibatan mereka dalam aktivitas. Bagian ketiga yaitu cara mengidentifikasi dan memilih orang-orang yang berpengaruh untuk melibatkan aktivitas seperti halnya kelompok. Proses seleksi diperlukan untuk mengidentifikasi setidaknya 5 orang berpengaruh yang akan dilibatkan dalam proyek Tekponon Jikuago. Bagian keempat yaitu bagaimana pertemuan dengan orang-orang yang berpengaruh di masyarakat. Bagian kelima, mengakuratkan pilihan Anda dengan staf proyek dan masyarakat. Selanjutnya, terdapat kelebihan serta kekurangan yang ada pada bacaan ini. Menurut saya, kelebihan pada bacaan ini yaitu pertama, penulisan judul sudah benar karena menggunakan huruf kapital. Yang kedua, penulisan pada bacaan ini sudah bagus dan tersusun rapi dengan baik dan terperinci. Yang ketiga, kata yang digunakan dalam bacaan ini bersifat baku dan sesuai ejaan yang disempurnakan. Adapun kekurangan pada bacaan ini yaitu yang pertama, bahasa pada bacaan ini sulit dipahami untuk masyarakat awam karena menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Yang kedua, masih banyak istilah-istilah yang tidak diketahui dan dimengerti. Yang ketiga, bacaannya terlalu panjang. Demikianlah hasil review mengenai bacaan yang berjudul Melibatkan Masyarakat di Pemetaan Sosial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.